Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan forum ke-14 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk pengerjaan forum ke-14, referensi atau acuan saya mengacu di forum 14, terus ada modul 14 PBM punya Pak Ahmad Wahyudani ya, dimana di modul ini dijelasin untuk wiring serta programnya. Jadi acuannya dari sini semua. Nah, dimulai dari halaman 19 sampai dengan halaman 22. Lanjut, untuk melakukan simulasi saya menggunakan Tinker CAD. Di sini untuk wiringnya dapat dilihat ya. Untuk latihan pertama ini saya akan melakukan simulasi menggunakan liquid crystal atau LCD 16x2. Nah, 16x2 itu apa? Posisi X-nya atau pixelnya itu ada 16. Lalu posisi Y-nya pixelnya itu ada 2, seperti itu. Lalu selain LCD saya menggunakan LDR. Ini untuk latihan pertama ya. Nah, tentunya saya membutuhkan Arduino Uno. Nah, untuk LDR di sini terhubung, ini pin pentingnya yang saya sebutin ya. Pin penting dari komponen yang saya gunakan. LDR terhubung ke analog input 0 dari Arduino Uno. Lalu sisi negatifnya itu terhubung ke sebuah resistor bernilai 100 ohm 1 kilo. Lalu terhubung ke negatif. Lalu yang sebelah kakinya terhubung ke positif. Lalu untuk LCD 16x2 juga terhubung ke positif negatif dari breadboard. Nah, positif negatif breadboard itu didapatkan dari 5 volt DC Arduino Uno. Nah, 5 volt DC Arduino Uno terhubung kemana? Terhubung ke sini. Jadi intinya sumbernya awalnya dari USB, lalu Arduino punya tegangan 5 volt, disebarlah ke breadboard. Lalu breadboard itu memberikan tegangannya ke LDR ataupun LCD 16x2 ya. Nah, untuk pin penting dari LCD 16x2 sebenarnya di program ada nih. Nah, pinnya itu 12, 11, lalu pin 5, 4, 3, dan 2. Seperti itu. Lalu buka lagi program, itu untuk wiringnya. Lalu untuk isi programnya di sini terdapat hashtag include liquidcrystal.h, di mana hashtag include itu untuk memanggil library dari liquid crystal atau LCD 16x2, di mana untuk posisi pin ya berada di pin 12, 11, 5, 4, 3, 2 ya, yang sebelumnya saya jelasin. Lalu terdapat void setup untuk menginisialisasi setiap LCD atau pin. Lalu LCD.begin 16,2 artinya posisi pixelnya itu untuk X ada 16, lalu untuk Y ada 2. Lalu void loop untuk mengeksekusi program secara pengulangan, di mana program pengulangannya itu dimulai dari program pertama atau baris pertama, kedua sampai dengan baris terakhir, lalu diulang ke baris pertama, seperti itu. Lalu terdapat 2 variabel di void loop ini ya. Terdapat LDR dan variabel temp, di mana 2 variabel ini bernilai integer. Lalu untuk LDR akan membaca analog read di analog input 0 atau A0 kita sebut. Lalu variabel temp akan nge-mapping nilai dari bacaan LDR dari analog input 0 ya. Nah, range-nya kan dari 0 sampai 1023 dikonversikan sampai dengan 0 sampai 255. Intinya ini nilai raw-nya, lalu dikonversi ke nilai 0 sampai 255, seperti itu. Lalu LCD akan ngeset kursor. Ini untuk awal penulisannya ya. Intinya LCD-nya akan set kursor berada di X0 dan Y0 dengan teks ADC value sama dengan. Lalu set kursor lagi 0 dan X-nya 0, Y-nya 1, lalu muncul nilainya temp. Lalu akan dijeda selama 10 milisecond. Lalu setelahnya akan LCD.clear, seperti itu. Kita coba simulasi.
Nah, di sini saat simulasi untuk tampilannya seperti ini ya. Ingat set kursornya di sini Y-nya 1, di sini Y-nya 0. Lalu untuk posisi X-nya sama-sama 0. Sama-sama 0. Lalu untuk LDR saya gelapin. Artinya gelapin itu berarti kondisi ADC value-nya sama dengan 1. Apabila saya terangin, paling terang, nilainya sama dengan 169. Seperti itu. Nah, untuk nilai ADC sendiri akan terpengaruh, ADC value ini ya akan terpengaruh dari berapa besar sih resistor yang kita kasih di LDR tersebut. Karena LDR atau fotoresistor ini ada resistansinya. Nah, ini nilai paling minimum 1, nilai maksimum 169, lalu titik tengahnya kurang lebih 139 ya, seperti itu. Lanjut ke latihan kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LM35 dan LDR serta LCD 16x2. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan LDR serta LCD 16x2. Kali ini saya menggunakan 3 komponen, temperatur sensor, LDR, serta LCD 16x2. Nah, untuk programnya dapat dilihat ya. Oh ya, untuk wiring LCD hampir sama dengan sebelumnya, jadi tidak ada perubahan untuk wiring, serta LDR juga hampir sama dengan sebelumnya. Lalu untuk temperatur sensor, di sini dapat dilihat plus minus terhubung ke breadboard yang sudah disebar dari sini ya, sumbernya dari Arduino, serta pin yang bagian tengah ini terhubung ke analog input 1 ya. Itu doang yang beda. Lalu untuk isi program hampir sama. Di sini library untuk liquid crystal atau LCD 16x2. Ini untuk posisi pinnya yang terhubung ke Arduino Uno. Lalu di sini terdapat 2 variabel ya. Variabel val dan variabel tempin. Di mana variabel val data type-nya integer. Lalu tempin data type-nya integer dengan nilai 1. Nilai 1 itu apa? Nanti dilihat. Lalu untuk void setup, di sini saya menggunakan serial.begin, jadi akan difungsikan serial monitornya. Lalu lcd.begin itu untuk posisi x, y dari LCD 16x2-nya ya. Ini untuk x, ini untuk y-nya 2. Lalu di sini terdapat void loop untuk mengeksekusi program secara pengulangan dimulai dari baris pertama, kedua, sampai dengan terakhir, lalu dimulai lagi di program baris pertama. Nah, di sini ini LDR hampir sama ya. Posisinya di analog input 0. Sebelumnya saya jelasin juga. Di sini untuk temnya sama dengan temnya itu sama dengan map LDR 0,1023. Intinya nilainya itu raw-nya nilainya 0 sampai 1023 lalu dikonversi ke 0 sampai dengan 255. Ini untuk LDR. Karena sebelum saya jelasin ya. Jadi programnya kurang lebih mirip lah. Lalu di sini variabel tadi yang nilainya integer sama dengan analog read, tempin. Tempin itu berada di analog input 1 ya. Makanya di sini tempinnya tulisannya 1 seperti itu. Lalu di sini terdapat 2 variabel mv serta cell, di mana data type-nya itu floating, berarti ada koma. Lalu data type file tadi kan hasil bacaan dari analog read di analog input 1. Nah, raw-nya itu dibagi 1024. Jadi range-nya dari 0 sampai 1024 ya. Lalu dikalikan dengan 5000, 5000 itu konversi dari volt ke milivolt. Hasilnya ketemu 5000. Lalu selnya itu sama dengan 5000 tadi apabila nilai maksimum dibagi 10. Jadi hasilnya ke voltin ya, bagi 10. Lalu untuk lcd.set cursor ini untuk ngeset posisi penulisan awalnya.
XY-nya berada di 0, berarti di sini. Lalu akan muncul kalimat ADC value dicetak ya, atau kalimat itu ini. Lalu akan ngeset kursor lagi di X-nya itu 12 kurang lebih di sini dan Y-nya 0. Lalu lcd.print dengan nilai tem. Jadi di sini akan muncul temnya. Lalu lcd.set kursor 0,1 artinya X-nya itu 0, berarti di sini, Y-nya 1 berarti di bagian bawah. Lalu akan muncul kalimat suhu sama dengan. Lalu akan ngeset kursor X-nya 7, Y-nya 1, berarti X7 kurang lebih di sini, Y-nya 1. Nah, akan munculkan nilai sel. Sel itu berarti dari sini hasil pembagian. Intinya dari hasil sini ya, rumus ini. Lalu akan dijeda selama 10 milisecond, setelah itu lcd.clear. Seperti itu. Kita mulai. Nah, ini ADC value dari yang baris pertama itu untuk sini. Untuk LDR atau fotoresistornya ya. Sebelumnya saya jelasin juga range-nya dari 1 sampai dengan 169, lalu titik tengahnya kurang lebih 139-an plus minus. Lalu ini untuk hasil pembacaan dari temperatur sensor. Nah, itu range-nya dari 9,77 ke nilai 174,8. Nah, untuk hasilnya tepat harusnya di sini dibagi 50. Coba saya bagi. Di sini saya ubah sel, di sini ada float, terus suhu sama dengan sel dikurang 50. Lalu di sini akan menampilkan suhu. Saya coba start simulasi. Di sini ada gap ya. Ini mau saya kurang lebih samain. Intinya sampai mendekati lah nilainya. Nah, di sini mendekatin ya. Jadi temperaturnya kondisi sekarang di minus 40 derajat Celcius. Lalu untuk nilai maksimum di sini 125 ya derajat Celcius. Intinya ini sudah mendekati dari coding saya. Lalu titik tengahnya di sini di 38 derajat Celcius, di sini juga kurang lebih 38 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi minus 40 sampai dengan 125 derajat Celcius. Lalu titik tengahnya itu di 38 derajat Celcius. Itu untuk latihan kedua, di mana latihan kedua ini saya menggunakan LDR atau fotoresistor serta temperatur sensor serta LCD 16x2. Lanjut ke latihan 3 ya. Oke, lanjut ke latihan ketiga. Di latihan ketiga ini saya akan melakukan simulasi menggunakan ultrasonic distance sensor serta menggunakan Arduino Uno, hanya 2 device. Oke, untuk wiringnya di sini dapat dilihat ya, sumber tegangan dihubungkan ke ultrasonic, lalu bagian signal dihubungkan ke pin 7 dari Arduino Uno. Lalu untuk isi program di sini terdapat variabel ping pin dengan data tipe konstan integer sama dengan 7, artinya itu ini pinnya ya 7. Lalu void setup untuk menginisialisasi setiap komunikasi serial ya, bisa juga pin dan lain-lain, banyak fungsinya. Lalu void loop untuk mengeksekusi program secara pengulangan dimulai dari baris pertama, kedua, lalu balik lagi ke baris pertama. Artinya baris pertama, kedua sampai dengan terakhir. Nah, lalu akan balik lagi ke baris pertama seperti itu. Nah, di sini terdapat variabel durasi inches dan centimeter dengan data type long. Lalu ping mode. Nah, untuk yang bagian sini itu untuk menghasilkan sinyal. Jadi si ultrasonic ini prinsipnya menghasilkan sinyal terlebih dahulu atau mengeluarkan sinyal terlebih dahulu, lalu akan diterima. Nah, sinyalnya itu berbentuk low ke high, lalu low lagi, lalu nanti yang akan diambil adalah posisi high-nya. Seperti itu. Nah, di sini untuk
jedanya per setiap atau durasinya setiap sinyal, dimana untuk kondisi low itu nilainya 2 mikrosecond, lalu untuk high itu nilainya 5 mikrosecond ya. Intinya ini untuk menghasilkan sinyal terlebih dahulu lalu akan diterima, prinsip ultrasonik ya. Lalu di sini pin mode, ping pin, input artinya ini sebagai input si ping pinnya itu. Jadi selain dari mengeluarkan sinyal, lalu dia akan sebagai input menerima sinyal. Lalu ini untuk pulse in-nya, ini variabel durasi ya, yang data type tadi long. Nah, pulse in itu akan diambil posisi high di bagian ping pin ya. Ping pin itu di pin 7, ingat di sini Arduino Uno. Lalu variabel inches yang tadi data type-nya itu long sama dengan cm juga ya, long juga. Nah, ini akan mengkonversi mikrosecond to inches. Buka kurung durasi, buka kurung durasi. Nah, durasi itu dilihat dari sini ya, setiap pulse-nya. Lalu ini fungsi untuk mencetak di serial monitor. Jadi dipastikan untuk serial monitor itu tampil ya. Ini serial monitornya itu tampil dengan baud rate yang sama. Lalu serial.print itu nilainya inches, akan ditampilkan inchesnya. Lalu akan ada teks inch, ini teks ya, ini nilainya yang inches. Lalu akan ngeprint lagi cm nilainya, lalu ini akan muncul teks cm. Lalu akan dijeda selama 500 milisecond. Nah, yang microsecond to inches itu kan long dari variabel microsecond dengan data type long. Nah, dia akan nge-return mikrosecond per, jadi mikrosecond ini dibagi 74 dibagi 2 itu untuk konversi ke inches. Lalu untuk konversi ke cm, data type tadi dibagi 29 dibagi 2. Kita simulasi. Di sini LCD tidak digunakan, jadi yang digunakan ialah ini dan ini. Jadi si ultrasonic serta Arduino. Nah, dapat dilihat di sini saya nyalakan serial monitor, saya geser sedikit. Mana nih itunya? Jauh posisinya jauh. Nah, nih. Posisinya sekarang itu di 40 inch per 101,9 cm atau dibulatkan. Ingat ini data type-nya long. Long itu berarti integer, berarti komanya itu ditiadakan. Sedangkan di sini yang dibaca nilainya floating ya. Nilainya floating, ini nilai integer. Nilai integer tapi double long. Nah, di sini dapat dilihat 180 71,1 inch. Ini pembulatannya. Nah, kalau kita deketin bacanya 9,3 inch, 23,7 cm. Di sini serial monitornya tepat, hasil pembulatannya kita maksimalin 123,4 bagi per 313,5. Di sini 122 3,313 cm, kurang lebih mendekati ya nilainya hasil pembulatannya. Ini nilai tengahnya 62,1. Di sini 157,6. Seperti itu. Nah, untuk latihan 1, 2, 3 saya sudah menjelaskan untuk menjelaskan forum ke-14 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.